untuk teman-teman Protestan yang mau belajar, maksudnya tidak usah, sudah katakanlah kamu percaya, yakin dengan Protestan, atau katakan begini, kamu kan menghargai tradisi, kamu terlahir sebagai orang Protestan. Periksa asumsi kamu tiap kali kamu, kalau begini, kalau tergoda untuk menyerang Katolik, coba pikir panjang dulu, begitu. Karena Katolik bukan kau pikir ini macam Katolik ini setan yang sampai gereja Katolik itu yang jaga itu kitab suci sampai ada mesin cetak, begitu Protestan ambil kita perang sampai 30 tahun. Bukan kita ya, orang-orang Eropa maksudnya. Itu karena memperjuangkan itu umat dengan keabsahan Alkitab itu. Jadi maksudnya belajar sejarah sih, kemudian kamu putuskan sendiri. Kamu tetap di Protestan juga, orang tidak akan bawa lu ke penjara hanya karena kau Protestan. Tidak kan. Kebebasan beragama. Rom firman itu bisa dicetak deh. Firman itu dan firman telah menjadi dokumen PDF. Jadi tinggal download, baca, sudah. Firman telah menjadi PDF. Bukan buku lagi, sekarang sudah era begini. Firman telah menjadi PDF, portable document format. Bagaimana kamu bisa menyerahkan otoritas di teks-teks mati itu? Apakah teks mati itu bisa menegur kamu? Apakah teks mati itu bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada kamu? Tidak mungkin. Jadi sola scriptura tidak mungkin. Itu hanya slogan kosong. Slogan untuk melawan gereja Katolik. Sola scriptura it is unapplicable. Tidak bisa diaplikasikan. Nanti saya ambil kitab suci, kalau saya baca itu berarti saya menjadikan dia objek, berarti saya sudah di atas. Jadi saya lepas kitab suci, nonton saya. Ajar saya sudah. Tegur saya sudah. Mulai begitu kan? Kelihatan ekstrim, tapi itu logikanya seperti itu. Tidak bisa kau variasi. Kami sola scriptura, tapi kami seperti Katolik juga ternyata. Jadi dalam praktiknya Protestan itu buat seperti Katolik juga. Kamu ada tradisi Protestan namanya. Kamu ada magisterium, itu para pendeta. Kamu itu magisterium, itu para pendeta. Kamu itu magisteriumnya Protestan. Kamu pikir sonde kok. Lalu kitab suci. Nah, masalahnya adalah kamu pun magisterium dan son jelas. Lalu kamu pun tradisi juga aneh-aneh. Jadi mengaku saja bahwa kami menolak tradisi gereja Katolik untuk membuat tradisi sendiri. Bukan berarti kami murni Alkitab dari Hongkong, sudah ada. Soalnya mungkin murni. Itu Rudi ada mati-mati bilang dia itu murni tafsiran, tapi tidak bisa. Lu harus pakai kerangka tertentu. Begitu, tidak bisa murni sama sekali. Kalau Tuhan mau murni, dia hanya duduk di atas surga berdiri. Sekarang kamu selamat. Selesaikan. Buat apa dia capek-capek turun di dunia? Ya kan? Terus Tuhan Yesus tidak pernah suruh para rasul tuliskan ajaran saya, kemudian bukukan, lalu pergi dan bagi-bagilah, suruh mereka baca sendiri. Tidak ada. Tapi Protestan kok mati-mati sola scriptura itu. Aneh kan? Aneh. Tuhan justru menghembusi mereka Roh Kudus, lalu mengutus mereka, pergilah dan jadikanlah, ajarlah mereka segala sesuatu yang berbuat padamu. Bukan ajarkanlah mereka hal-hal primer, yang sekunder tidak usah, yang tersier suruh mereka atur sendiri. Itu Tuhan model apa? Tuhan Protestan ini aneh ya. Jadi kesimpulan saya, Tuhan Katolik itu nyata, ada di dalam gereja. Tuhan Protestan itu Tuhan halusinasi hasil membaca Alkitabnya orang Katolik. Besok saya mau ke gereja Protestan, saya minta, kamu pun Tuhan ada di mana? Kau mau tunjuk yang mana? Berarti Tuhan tidak pernah berinkarnasi kan? Makanya terakhir kamu tiap tahun rame-rame ke Galilea seperti meraih besar. Tapi begitu sampai sekarang juga kubur kosong, jadi kamu kasih pindah. Karena kubur kosong yang asli itu terlalu Katolik, bukan? Kamu bikinlah itu kubur makam saingan itu. Bahkan sampai kubur Yesus saja kamu protes, bayangkan. Protestan pun kurang ajar tuh. Makam Yesus saja kamu protes itu, mau apa? Beritahu pendeta yang tadi bilang itu. Kuburan Yesus saja kalian protes karena terlalu Katolik, bro. Jadi itu sebenarnya protes atau anti Katolik. Kamu bikin kubur sendiri yang tidak jelas dari mana, lalu dikasih nama Garden Tomb.
Kenapa orang itu ada makam di situ, Holy Sepulchre di situ kan? Sonde itu terlalu Katolik nanti. Biar kita di sini sesantai-santai. Beriman model begini, ini susah bro. Sulit. Ya. Saya tidak omong sendiri, saya omong untuk orang Katolik. Dan orang Katolik siap mendengarkan saya. You yang mau ajak dialog terus tidak bisa karena you itu menolak otoritas. Jadi orang mau omong, you terakhir you. Nah, kalau saya mau dengar lu mau apa? Percuma. Makanya Yesus itu tidak pernah duduk dialog dengan iblis kan. Dia hanya bilang, enyahlah kau iblis. Percuma dialog dengan orang yang tidak mau taat. Iblis itu kan contoh ketidaktaatan. Ya, kalau orang yang tidak taat itu sebenarnya dia ikut iblis begitu. Dan Protestan itu hasil dari iblis, tidak taat. Saya kan sudah bilang Tuhan itu Katolik, iblis itu Protestan. Selesai. Jadi begitu Tuhan selesai menciptakan dunia dan segala isinya dan menempatkan manusia di Taman Eden, Protestan mulai beraksi. Protestan bukan yang orang Protestan sekarang. Protestan, esensi Protestan itu mulai beraksi. Iblis kan? Ya teman-teman kita Protestan itu memang beriman kepada Kristus sih. Tapi ada banyak yang tidak benar maksudnya. Ada banyak yang benar, bahkan moral Gemit itu benarnya lebih banyak daripada yang salahnya. Makanya Gemit itu paling mereka best tidak Katolik. Iya kan? Oh, yang Gemit di sini pasti tahu itu kerjasama itu frater dengan ini calon-calon vikaris, dong itu hampir tiap tahun ekumene terus, ya kan? Yang Gemit, yang bukan Gemit dong itu yang aneh-aneh. Bahkan orang Gemit malu sendiri dengan kawan Protestan lain. Iya toh? Orang Gemit itu orang dong tahu diri bahwa kami ini datang ke belakang. Ya, tidak paksa-paksa orang dong banyak dengar dari Katolik. Oh, yang di NTT pasti tahu bagaimana hubungan Gemit dengan keuskupan. Apalagi di Kupang yang basisnya Gemit. Itu keluar masuk di keuskupan juga.